إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinilai hasan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah, di mana hadis ini diterima dari sahabat yang mulia Abu Inabah Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه آلينها وأرقها. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sekali lagi diterima dari sahabat Abu Inabah Al-Khawlani. Sahabat ini masyhur, populer dengan kunyahnya Abu Inabah, tapi diperselisihkan siapa nama aslinya, karena banyak sahabat lebih populer dengan kunyahnya Abu Fulan, Abu Bakar, Abu Hurairah, ya. Tapi diperselisihkan tentang siapa nama aslinya. Ada yang mengatakan, sebagian ahli sejarah mengatakan nama aslinya adalah Abdullah ibn Inabah. Ada lagi yang mengatakan namanya adalah Umarah. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Tapi sekali lagi dia lebih populer dengan kunyahnya Abu Inabah, sahabat yang dulu masuk Islam di tangannya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Termasuk sahabat yang awal-awal sallal qiblatain. Beliau termasuk sahabat yang pernah salat ke arah dua kiblat. Karena dulu sebelum kiblat ke Baitullah Ka'bah, kiblat pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Dia termasuk yang pernah berkiblat ke Baitul Maqdis. Ya, salat kepada dua kiblat. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya beliau berdomisili di Syam, kota Syam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, "Inna lillahi aniyatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana-bejana. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana-bejana. Ya, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Jadi ada loh hamba-hamba di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, yang mereka itu Allah jadikan sebagai bejana-bejana Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Kita lihat hadisnya. Apa yang Allah jadikan bejananya dari penduduk bumi ini, sebagian penduduk bumi ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa aniyatu rabbikum, dan bejana-bejana Tuhan kalian Allah, qulubu ibadihis salihin, yaitu hati-hati hamba-hambanya yang saleh. Berarti kalau hatinya enggak baik, hatinya enggak saleh, enggak bersih, enggak mau pula Allah jadikan dia sebagai bejananya. Ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati yang baik, hati-hati hamba yang saleh, itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bejananya.
Hadis ini ya penyusunannya atau bahasanya itu mirip dengan hadis yang mengatakan inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka keluarga Allah itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang dekat dengan Al-Quran, selalu ia mendekat dengan Al-Quran, faham tentang Al-Quran, alim dia tentang Quran, berilmu dia tentang Al-Quran, selalu baca Al-Quran, selalu mentadaburi Al-Quran. Mereka itu adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, orang-orang spesialnya Allah. Jadi jangan diterjemahkan bahwasanya ya keluarga di sini maksudnya berarti Allah punya keturunan gitu, punya kerabat gitu, enggak. Ya, yang dimaksud dengan bahwasanya Allah memiliki keluarga dari manusia, bahwa ada orang-orang yang Allah spesialkan dari manusia tersebut. Siapa mereka? Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Sudahkah kita pegang Quran hari ini? Jawab sendiri-sendiri. Kemudian sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki bejana-bejana. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana-bejana dari penduduk bumi ini. Adakah khatib dan kita semua yang hadir di sini Allah pilih menjadi bejana-bejananya? Allah pilih hati kita untuk menjadi bejananya Allah ataukah tidak? Wallahu a'lam. Kita hanya bisa berjuang dan berusaha dan berharap mudah-mudahan Allah pilih hati kita jadi bejananya. Yang membahasakan bejana Allah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita semua. Ini wasiat, nasihat, karena khutbah adalah momen wasiat dan nasihat. Ya. Dan hendaknya kita meyakini bahwa orang yang menasihati kita adalah orang yang paling mencintai kita di muka bumi ini. Ada orang bilang sama kita, aku cinta kamu karena Allah, uhibbuka fillah, tapi nggak pernah dia tegur apabila dia salah, nggak pernah dia nasihati, bohong. Ya. Maka apa? Sidang Idul Jumat khatib cintai subhanahu wa ta'ala, khatib nasihati diri khatib dan kita semua agar mari bejana Allah ini, yaitu hati-hati, hati-hati hamba-hamba Allah yang saleh. Bejana ini yaitu hati, kita isi dia, kita penuhi dia dengan apa? Dengan iman, dengan tauhid, kita penuhi dia dengan ketakwaan, penuhi dia dengan cinta kepada Allah, penuhi dia dengan raja, harap kepada Allah, penuhi dia dengan khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla, penuhi dia dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuhi dia dengan ilmu. Para ulama menyebutkan al-qalbu wi'a'ul ilmi, hati ini adalah bejana yang akan menampung daripada ilmu. Penuhi dia dengan ilmu jemaah. Jangan lewat satu hari kecuali kita nambah ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah enggak kasih kalian ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Udah tahu ilmu sedikit, mbok ya nambah. Oleh sebab itu Nabi kita suruh, ya Allah Rabb kita menyuruh Nabi kita untuk minta tambahan ilmu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Karena ilmu kita sedikit, ya nambahlah. Orang duitnya sedikit, dia nambah kerja, dia lembur biar dapat duit. Ilmu kita sedikit, kata Allah dalam surat Al-Isra, maka kita tambah, minta tambahan, berusaha, ngaji, belajar, kita penuhi bejana hati ini dengan ilmu. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan hati kita ini apa? Kotor, ya, dengan sebab kebodohan, kejahilan. Isi dengan ilmu, isi dia dengan zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Isi dia dengan Al-Quran, bukan nyanyian, bukan bait-bait syair, ya syair nyanyian yang kita isi dengannya hati kita. Enggak, isi dia dengan Al-Quran. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud sebagaimana radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ada athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ulama tafsirnya sahabat. Ya. Apa kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Inna hadhil qulub aw'iyah.
Sesungguhnya hati-hati ini adalah bejana, kata beliau. Ya, hati ini adalah bejana. Ya. Fa'ashgiluha bil Quran. Sibukkan dia, penuhi dia, isi dia bil Quran. Ini bukan pesan kiai. Ini bukan pesan ustadz ecek-ecek yang mesen ulama sahabat, murid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashgiluha bil Quran. Penuhi hati ini yang merupakan bejana ini, penuhi dia dengan Al-Quran. Wala tushgiluha bi ghairi. Jangan dipenuhi dengan yang lain-lain, apalagi nyanyian dan yang lainnya akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagian mulut kaum muslimin hari-harinya nyanyi bedendang, nyanyi karaokean dan seterusnya. Gimana kalau lagi karaokean langsung mati? Husnul khotimah itu. La ilaha illallah. Kita nggak tahu mati datang kapan, jemaah. Mari kita berusaha untuk selalu dalam kebaikan, ya. Jangan maksiat. Sekali cintai karena Allah SWT. Ashgiluha bil Quran. Sibukkan dia dengan Al-Quran. Maka menakjubkan kondisi kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang istri beliau menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana fi hijri wa ana haid. Adalah Rasulullah SAW baca Quran di pangkuanku sedangkan aku lagi haid. Menunjukkan beliau ingin selalu mendekatkan keluarga beliau dengan Al-Quran, ingin mengisi hati beliau dan keluarga beliau dengan Al-Quranul Karim. Imam Malik ketika ditanyakan kepada adik perempuan atau saudari perempuannya, madza kana syughluhu fil bait. Imam Malik kalau lagi pulang, nggak lagi ngajar nih, pulang ke rumah, kesibukannya di rumah apa katanya? Wallahi ini sentilan yang luar biasa buat kita semua. Apa kesibukannya? Al-mushaf wa tilawah. Imam Malik, saudara saya, abang saya kalau di rumah nggak jauh dari mushaf dan baca mushaf Al-Quran. Subhanallah, sekali cintai semua ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan diisi hati ini bejana Allah ini, jangan diisi dengan syirik, jangan diisi dengan hasad, jangan diisi dengan kesombongan, jangan diisi dengan riya, jangan diisi dengan ujub, jangan diisi dengan takabur dan penyakit-penyakit hati yang lain. Jauhkan, jauhkan. Hasad, dengki sama saudara sendiri, jauhkan. Jangan isi hati ini, bejana ini dengan yang kotor-kotor. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan haditsnya. Hadits Abu Inabah Al-Khawlani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahabbuha ilaihi." Dan yang paling Allah cintai dari bejana-bejana itu, yang Allah paling senang, ya nggak usah jauh-jauh lah, kita di rumah ada gelas-gelas ya berjejer, ada saja gelas-gelas tertentu yang cakep bentuknya, kita suka untuk pakai dia minum dibandingkan gelas yang lain. Oh ini anak suka nih modelnya gelas kaca atau apa, ada suka. Hatta anak pun sama gitu. Itu kita punya apa bejana-bejana yang kita lebih senang makan dengannya, minum dengannya. Walillahil matsalul a'la. Allah punya perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau seandainya hati-hati ini adalah bejana, maka Allah Subhanahu wa taala dari bejana-bejana ya hati ini ya dari hamba-hambanya di muka bumi ini, ada pula yang Allah lebih cintai dibandingkan yang lain-lain. Ya. Dari bejana-bejana itu ada yang paling Allah suka, Allah paling cintai. Gimana ya? Ya, karakternya, sifatnya kayak gimana tuh? Bejana yang kayak gimana, hati yang kayak gimana yang paling Allah suka dan Allah senangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Yang paling Allah suka adalah yang paling lembut, yang paling cepat tersentuh, ya. Ya, hatinya apa ya? Teduh, ya, lembut, ya, cepat tersentuh, ya, enggak kasar, enggak keras hatinya. Itu Allah suka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekali lagi sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ahabbuha ilaihi,
yang paling Allah cintai dari hati-hati tersebut, bejana-bejana tersebut, yaitu hati hamba-hamba itu yang saleh, adalah al-yanuha al-yanuha wa arquha, yang paling lembut, yang paling cepat tersentuh. Itu Allah paling suka. Dan hati makhluk, hati manusia yang paling lembut, semua kita sepakat jawabannya adalah siapa? Hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran 159 kalau tidak keliru, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena kelembutan beliau, di mana sebagian umatnya kasar, keras. Kalau ini lagi khutbah yang nggak kasar, karena sunnah dalam berkhutbah ngangkat suara lantang, tidak boleh kayak orang ngantuk, ya. Kalau ini karena ada sunnahnya kita ngangkat suara, ya. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, ya lembut, baik, sopan, santun, tutur kata yang baik, ya, tutur kata yang santun dan seterusnya. Allah berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dengan berkat rahmat Allah, lihat, menunjukkan orang kalau bisa berlemah lembut, punya karakter lemah lembut, cepat tersentuh, ya, lembut hatinya, itu menunjukkan orang yang insya Allah dirahmati Allah, jemaah. Karena takutnya orang kalau kasar, bengis dan seterusnya, takutnya kurang dirahmati itu orang. Fabima rahmati min Allah, karena berkat rahmat Allah, sebab berkat rahmat Allah, wahai Muhammad, kau bisa berlaku lemah lembut kepada mereka, ya. Karena kalau kau berlaku kasar, keras, berhati kasar Muhammad kepada mereka, apa? Lam faddu min haulik. Enggak ada yang mau dengar kau Muhammad. Mereka kan kabur, tinggalkan engkau. Muhammad kasar. Muhammad ya apa? Ya teroris. Muhammad ya seorang yang ekstrim. Begitu mereka akan katakan nanti. Kalau kau keras, berhati kasar, akan lari mereka, enggak akan mendekat Muhammad. Ya. Kamu Islam enggak? Kalau enggak sepenggal nih. Enggak. Akan lari manusia. Enggak kayak gitu Nabi kita lembut alaihi salatu wassalam. Maka kasih maaf mereka Muhammad, mohonkan ampun kepada Allah, ya, untuk mereka Muhammad, ajak mereka musyawarah dalam urusan-urusan wahai Muhammad, ya, subhanallah. Dan apabila kau telah berazam, tawakallah kepada Allah. Allah suka hamba-hambanya yang bertawakal, orang-orang yang bertawakal. Jadi hati manusia yang paling lembut adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya wajarlah, masa pimpinan guru umat ini, ya, gurunya umat yang pertama, umat ini yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah wajar beliau sebagai seorang guru buat umat ini memiliki karakter yang lembut. Dan ini contoh bagi kita para guru, para ustadz, ya, agar kita terhadap jamaah kita, terhadap teman kita, murid kita, lembut kepada mereka. Berusaha untuk berlaku lemah lembut kepada mereka dalam mendidik mereka, mengajarkan mereka, ya. Karena kita lihat dai-dai yang sekarang, masya Allah, kata-katanya kotor keluar, waliyadzubillah. Tapi orang senang kayak gitu sebagian, Allah musta'an, ya. Kemudian yang sekali cintai kalau Allah SWT, kita sebutkan beberapa contoh bagaimana kelembutan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baiknya hati beliau sallallahu alaihi wasallam, lembutnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sangat terkenal sekali, kita singkat saja. Hadits Anas bin Malik ketika ada orang kencing di pojok masjid. Ini populer sekali, tapi karena memang sesuai judul maka kita sampaikan. Maka sahabat-sahabat itu marah dan mah. Jangan. Zajr, kalimat zajr, mah itu. Jangan. Pokoknya marah mereka, mau didorong-dorong. Malah Rasul yang lembut karakternya, ya. Empatian orangnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuzrimu da'uh wa la tuzrimu, biarin, jangan, la tuzrimu, jangan potong kencingnya. Orang kalau lagi kencing tiba-tiba berhenti itu sakit, nanti bahaya. Apalagi kalau didorong-dorong, dikejar-kejar, bisa lari-lari ke masjid, muter-muter, akhirnya najisnya banyak menyebar dan seterusnya. La tuzrimu, jangan dipotong kencingnya, biarin kencing sampai kelar, beres. Kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang, ya, laki-laki Badui ini ketika melihat bagaimana kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau
ya, sebutkan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling lembut, ya, paling cepat tersentuh. Itu paling Allah suka itu dari hati hamba itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam praktekkan hal itu. Bahwasanya beliau nggak marah-marah sama Badui itu, dasar nggak tahu diri, orang kampungan, kencing sembarangan, enggak. Sampai orang Badui ini yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari berdoa kepada Allah karena lihat kelembutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya Nabi kita katakan, inna hadhil masajid la yasluh fiha syai'un min hadzal baul wal qadir, innama hiya li dzikrillah was shalah wa tilawatil Quran. Lembut Nabi bilang, masjid ini Mas tidak layak, tidak cocok untuk dipakai tempat buang kotoran kencing seperti ini, enggak layak. Ini masjid buat kita zikir, buat kita sholat, baca Quran di sini Mas. Lembut beliau sallallahu alaihi wasallam. Badui ini yang kita tahu, orang Badui kampungan kan karakternya kasar, keras. Banyak yang kalau datang ke Nabi kita manggilnya ya Muhammad, nggak pakai ya Rasulullah. Orang karakternya gitu kita tahu lah. Tapi melihat akhlak Nabi kita kayak gitu, lembut kayak gitu, langsung dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya doang sama Muhammad. Berdoa Allah, ya rahmati saya sama Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati ya Allah. Muhammad baik soalnya, yang lain mau musir saya, mukul saya. Subhanallah, sampai doa kayak gitu. Nabi tegur, laqad hajjarta wasi'an. Mas, kau telah menyempitkan sesuatu yang luas, jangan disempitin dong. Rahmat Allah itu wasi'at, wasi'at, ya, bahwasanya inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain misalnya yang sering kita dengar hadis, ya, atau karena waktu yang singkat mungkin kita sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah, karena ini agak panjang untuk kita bahas. Cuman mungkin khatib akhiri dengan satu faidah saja khutbah kita supaya tidak terlalu panjang, dan juga kondisi seperti ini, bahwa nanti kita akan sampaikan yang faidah yang lain insyaallah dari hadis ini, yang menunjukkan satu lagi saja, bahwasanya menunjukkan kelembutan hati Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau bahwasanya cepat atau gampang nangis sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita terakhir nangis sidang Idul Jumat yang Khatib cintai? Kapan terakhir kita tersentuh kemudian menangis? Yang sebagian salaf ketika minta dibacain ayat sama temannya, ayat-ayat azab, ya, dia menangis bahkan pingsan. Ya. Bahwasanya yauma nuqallibu wujuhum finnar, di hari kami bolak-balik wajah mereka di neraka, pingsan dia, tersentuh. Ketika dia syuman minta dibacain lagi ayat adab, ayat tentang huru hara akhirat, ya, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika penduduk jahanam pengen keluar dari neraka, diseret lagi ke tengah-tengah neraka, pingsan dan tidak bangun-bangun lagi, cepat tersentuh, meninggal. Subhanallah, sekali cintai. Sebagian mereka kalau lihat tukang pandai besi itu pingsan, mereka berpikir tersentuh, ini besi saja yang keras dengan api dunia bisa meleleh, bagaimana dengan jasad yang tidak keras ini dibakar dengan 70 kali lipat panas api dunia jahanam itu, apa enggak jadi gosong, pingsan dia, tersentuh. Ya mas sekali cintai sunata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang cepat menangis. Sebagai contoh saja, beliau kadang kalau ada keluarga beliau meninggal, ya, anak beliau meninggal, beliau menangis, tersentuh sallallahu alaihi wasallam, dan bisa meneteskan air mata. Ketika putra beliau tercinta yaitu Ibrahim, beliau bisa dapat anak dari Maria, sudah umuran beliau bisa dapat anak dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak dari negeri Mesir itu, ya, namanya Ibrahim, meninggal masih kecil. Dilihat anak beliau tersengal-sengal mau meninggal, nangis meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau yang benar ya Rasulullah, engkau nangis ya Rasulullah. Hanya bocah kecil meninggal, kok nangis ya Rasulullah? Bukankah laki-laki itu orangnya gentle, berani, tegar, nggak cengeng? Kok nangis ya Rasulullah? Heran dia, kok nangis ya Rasulullah? Rasul katakan, innaha rahmah. Ya benar, innaha rahmah. Wahai anaknya Auf, sesungguhnya air mata ini, tangisan ini adalah rahmat. Maka Khatib bilang tadi, orang kalau susah nangis, jangan-jangan dia tidak orang yang tidak dirahmati. Sekali cintai sunata. Innaha rahmah, air mata sedih, ya, karena anak meninggal, kerabat meninggal, itu rahmat. Wahai Ibnu Auf, thumma atba'aha, ya, bi ukhra, ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Setelah dia jawab seperti itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tambah lagi nangisnya, nangis lagi sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau menjelaskan di hadapan Abdurrahman bin Auf, innal qalba ya apa? La yahzan. Dikatakan innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Ya, wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ya, beliau bilang di hadapan Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya mata itu bisa meneteskan air mata loh, Abdurrahman. Bisa nangis loh. Hatta dia laki-laki bisa nangis loh. Preman orang kadang-kadang ada hal yang bisa membuat dia menangis. Menunjukkan mungkin dia masih ada punya hati gitu kan. Sesungguhnya mata itu bisa menangis. Wal qalbu yahzan, hati juga bisa bersedih, wahai Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Tuhan kita. Dan sungguh kami, wahai Ibrahim anakku, karena berpisah denganmu, sungguhlah sedih. Kami sangat sedih dengan kepergianmu, wahai anakku. Menunjukkan Nabi kita orang yang lembut hatinya. Sedang Idul Jumat cintai sunnah ta'ala. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa sambung lagi materi ini insyaallah ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan hati kita yang mungkin terasa keras jamaah, mungkin membatu sebagaimana Allah katakan, ya tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, kayak batu hati sebagian manusia. Mudah-mudahan dengan kita nasihat wasiat seperti ini, hati khatib dan kita semua bisa menjadi lebih lembut dan lebih lembut lagi, karena Allah suka hati hamba-hambanya yang lembut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.